Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia masuk dalam Isra Mi'raj ya. Bulan Isra Mi'raj. Iya. Udah keluar. Sa'ban masuk ya? Iya, Sa'ban. Tapi orang masih ngerayain Isra Mi'raj. Di bulan Sa'ban. Iya. Majlis-majlis taklim, ya, masjid-masjid. Masjid Nabi enggak ngerayain enggak ya? Tawakufan. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu salah satu kejadian. Sedikit kita bahas ya sebelum kita ngaji kitab. Minggu kemarin kita mau bahas Isra Mi'raj. Ya. Karena waktunya yang sempit. Nggak apa-apa deh. Itu di pengajian Mi'raj, Isra Mi'raj memperingati, membicarakan tentang Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj satu kejadian di dalam Islam yang luar biasa, sangat penting, gitu ya, sangat penting. Isra Mi'raj disebut di dalam Al-Quran Karim. Amma Maulid, Isra Mi'raj masa mau ditentang juga? Mau diharamin juga? Sampai mau dikata bid'ah juga? Isra Mi'raj. Ya kan? Udah dari Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala. Ya. Ini masalah Mi'rajnya, Isra'nya Nabi Muhammad SAW. Ayat tersebut berbunyi Subhana. Allah memulai kalimat Subhana. Firman Allah, khitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Pastilah Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui kadar hamba-Nya. Sehingga kalau Allah Ta'ala berfirman kepada hamba-Nya, sesuatu yang dipahami oleh hamba. Dan itu kebiasaan daripada Arab. Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi Arab, dari Arab ya. Kata Nabi dalam hadis, "Li'anni Arabi wal Qur'an Arabiyya wa lisan ahlul jannah Arabi." Karena saya Nabi satu-satunya yang tidak diutus dari Bani Israel, Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di anni Arabi, karena saya orang Arab. Hadis yang memulainya ahabbul Arab bisalat, kata Rasulullah. Saya suka, saya cinta kepada Arab itu karena 3 macam perkara. Nah, kalau Nabi aja senang, kita hambanya, kita umatnya kudu senang. Ya, apa yang disenangi Rasulullah disenangi umatnya. Ya. Hanya orang-orang Yahudi yang tidak suka Arab. Orang-orang Nasrani yang nggak suka Arab. Ya. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang tidak suka Arab. Allah menerangkan di dalam ayat Al-Quran, mengingatkan kepada kita semua Islam, umat Islam, walaupun kita dari semua bangsa apa saja, karena bernabi Nabi Muhammad diutus dari Bani Arab, dari orang Arab, maka mereka Yahudi dan Nasara tidak suka apapun bentuknya yang mengikuti Muhammad SAW. Allah mengingatkan, walan tarda ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, makna lan itu kalimat lan tidak akan sampai yaumul qiyamah juga pada akhirnya tidak akan. Kalau lam saja, lam yakun, tidak akan terjadi. Bukan
sampai akhir, tapi mungkin ada perubahan di tengah-tengah. Jadi kalimat Arabiah, ya, bahasa, tata bahasa Arab, pemakaian kalimat itu paling penting untuk kita mengenal penyampaian balaghahnya dalam makna. Kalau lam tidak, kalau lam tidak akan sampai akhir, sampai kapanpun, walan tarda, dan tidak akan orang Yahudi dan Nasara sampai hari kiamat. Kamu kalau masih Islam gak akan ridho kepada kamu. Jadi mereka kalau senang kepada kita gak mungkin gitu loh. Gak mungkin. Urusan kita menguntungkan mereka, dia mau gitu kerjasama. Tapi urusan agama benci mereka. Walan tarda ankal yahuda wal nasara. Ini ayat mengingatkan kita. Yang gak suka orang Arab, ya orang Yahudi dan Nasara. Kalau kita semua cinta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad dari Bani Arab, dari keturunan Arab, dan Nabi mengatakan ahabbul a'rab li thalath. Saya suka sama Bani Arab ini, orang bangsa Arab ini, karena 3 perkara. Li'anni Arabi, karena saya orang Arab. Wal Quran Arabiyah, dan Al-Quran firman Allah berbahasa Arab. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis, walisan ahli jannah Arabi, dan semua mau sukunya apa di surganya Allah tidak ada bahasa lain, semua ngomong Arab. Semuanya ngomong Arab, bahasanya bahasa Arab. Walisan ahli jannah, lidahnya orang penduduk surga yang masuk surganya Allah nanti bahasanya bahasa Arab. Ngomongnya ngomong Arab. Itu Nabi beritahukan. Kebiasaan orang Arab zaman sebelum Nabi Muhammad SAW dan zaman Nabi Muhammad, setiap ada sesuatu yang mana membuat ia takjub. Asal ini saya takjub ya. Asalnya diambil dari kata bahasa Arab, ajaza yu'jib. Ya. Ya, takjub artinya sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang luar biasa yang mengherankan. Maka orang Arab selalu subhanallah, subhanallah, maha suci. Selalu kalau ada sesuatu permasalahan yang dia dengar atau diketahui atau dia lihat, selalu menyebut kalimat subhana. Makanya Allah memulai firman-Nya dengan kalimat subhana. Kebiasaan Arab bahwa karena ini Islam kan turun di tanah Arab, bahwa mereka semua kalau mengerti atau mengetahui atau melihat atau mendengar, menyebut subhana, maha suci, menandakan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu seolah-olah memberitahukan dengan kalimat ini, wahai hambaku yang beriman, ketahuilah bahwa masalah Mi'raj adalah sesuatu yang luar biasa. Makanya kita sebagai umat Islam hendaklah merayakan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ya, agar juga kita mengerti hikmah-hikmah Mi'raj, karena itu sesuatu yang terjadi yang maha agung, kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana, Allah berfirman, subhanalladzi asra, alladzi, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperjalankan, asra fi'il madhi, yang telah lampau memperjalankan Muhammad SAW. Kenapa? Kalimat fi'il madhinya untuk satu orang, huwa Muhammadun, dia Muhammad. Kalau dalam
bahasa Arab di dalam sorof itu kalau ada 2 orang, 3 orang, ya. Kalau Inggris kan satu tunggal jamak kan gitu ya, book satu kan gitu ya, buku. Tapi kalau books pakai s akhirnya maka itu berjamak, maknanya banyak buku. Tapi kalau bahasa Arab tunggal tasniyah, maknanya 2 untuk 2 orang. Wal jamak, ada jamak. Adapun jamak pun di dalam bahasa Arab itu dibagi atas 3. Kalau Inggris cuma 1 aja, S itu tanda jamak gitu ya. Tetapi kalau bahasa Arab tidak. Jamak dibagi atas 3. Jamak mudzakkar untuk laki-laki, jamak muannas untuk perempuan, jamak taksir, jamak yang berantakan, mukassar atau rusak. Kalau jamak dinamai jamak berantakan, jamak rusak itu karena beda dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Jamak mudzakkar salim kata jamak itu kalau untuk isim kata benda zaidun jadi zaiduna pakai wawun. Kalau buat muannas hindun hindatu pakai alif dan ta. Tetap dia punya muslim, muslimah, muslimuna atau muslimina atau muslimat kalau jamak muannas. Pakai alif dan ta, waw dan nun jamak mudzakkar. Kalau mukassar jamak taksir ialah jamak yang rusak, berubah daripada apa? Binaul mufrad, berubah dari kata benda yang tunggalnya. Kalau muslim mim, sin, lam, mim itu struktur mufradnya. Struktur kata tunggalnya, ya, terdiri dari mim, sin, lam, mim. Ini tidak berubah kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Cuman akhirnya ditambahin waw dan nun saja. Jamak muannas salim ditambahin alif dan ta. Struktur, ya, struktur tunggal, kata tunggalnya itu tidak berubah. Muslim, muslimuna tetap mim, sin, lam, mim ada ditambah akhirnya muna, waw dan nun. Kalau jamak muannas salim muslim, muslimatun atau muslimat, ya, itu tambahin alif dan tetap mim sin lam mim tambahin alif dan muslimat. Tapi jamak taksir berbeda, rusak dia, dirusak. Jamak taksir ialah ma taghayyara an bina'il mufrad. Apa yang berubah dari struktur kata benda tunggalnya, maka dia disebut jamak taksir. Seperti rajulun, laki-laki, jimlam. Yeah. Kalau jamak taksirnya rijalun, kayaknya nggak berubah ya. Cuman harokatnya, padahal berubah dia. Rajulun jimlam jadi jim alif lam. Katanya si alif bilang lam jim sonoan dikit, lam sonoan dikit. Mau masuk tengah-tengahnya. Ya, rijalun pakai alif. Berubah kan kata benda tunggalnya itu jim lam jadi berubah, ada jim, ada alif. Strukturnya, susunannya itu berubah. Itu disebut jamak taksir. Itu di dalam kata benda. Tapi kalau di dalam fi'il beda. Seperti doroba, ya, telah memukul. Kalau mengandung dhamir 1 orang doroba. Tapi kalau 2 orang doroba ada alifnya. Ya, doroba setelah ba ada alifnya. Itu menandakan bahwa 2 orang, dia 2 orang. Kalau untuk banyak orang dorobu gitu. Ja'a gitu. Berubah dia. Ada domir, ada kata benda yang terkandung di dalamnya. Juga yang di dalam firman Allah subhanalladzi asra, maknanya 1 orang telah maha suci yang telah memperjalankan, yang telah memperjalankan 1 orang, huwa mengandung dia 1 orang. Kalau dia asra itu ada tambahan lagi alif panjang ya, maka 2 orang. Tapi Allah Ta'ala tidak menyebutkan Jibril di dalamnya.
Kenapa? Karena Jibril yang diutus, yang diperjalankan untuk menemani. Siapa yang diberangkatkan? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad mendapati kejadian sakus sadar, operasi. Kalau sekarang ini sistemnya operasi belah dadanya, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh Jibril melakukan operasi, ditambah iman, tauhid, tambah dia istilahnya dibersihkan, al-aqdar, apa semuanya. Itu kejadian bukan hanya sekali, tetapi sebelum Nabi Muhammad masih anak-anak pun satu saudara. Tak kala waktu diperjalankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan juga dioperasi dulu. Ini kejadian yang sesuatu yang luar biasa. Maha suci Allah dengan kebesaran, bukan kekuatan manusia. Dulu para orang-orang kafir Quraisy tidak mempercayai Muhammad. Perjalanan dari mana Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 40 hari, 40 malam. Tetapi Nabi Muhammad menempuh sebagian daripada malam, bukan satu malam, sebagian. Dan maka oleh sebab itu sehingga Allah Subhanahu wa taala firman-Nya dengan kalimat subhana, maha suci, karena ini adalah kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Yang dipakai bukan kekuatan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Subhana alladzi asra, yang telah diperjalankan. Waktu itu Nabi Muhammad dapat satu saudar, setelah satu saudar Nabi Muhammad sedang berebah di depan Ka'bah. Depan Ka'bah Nabi Muhammad berebah, Jibril datang. Kemudian membangunkan Nabi Muhammad, dilakukan satu saudar, kemudian datang buraq untuk tunggangan Nabi Muhammad. Buraq itu tunggangan para nabi dan rasul. Buraq itu lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai, bagal. Dia seperti kuda, tapi tidak besar, lebih besar daripada kuda, lebih kecil. Itu buraq. Sebab kejadian, tak kala waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril di dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan, memerintahkan Jibril, ya Jibril, jemput Muhammad, bikin kalau sekarang ini bukan traveling, perjalanan holiday gitu ya. Gitu apa ya? Dari sini ke Bali, dari sini ke Australia gitu ya. Ada perjalanan. Jemput Muhammad, ambil kendaraan surga. Tak kala di surga tersebut banyak buraq. Di taman surga banyak buraq yang sedang, di taman-taman itu banyak yang sedang. Ada satu buraq naik lurus badannya, hujan musuh, sedang menangis saja. Dan dikatakan di dalam Durratun Nasihin, dalam riwayat itu, setiap buraq yang ada waktu itu yang Sayyidina Jibril datangi memilih buraq yang mana, semuanya ada tulisan di jidat buraq itu Muhammad Rasulullah, miliknya Nabi Muhammad SAW di surga. Diceritakan di dalam riwayat. Kemudian Jibril melihat semua ada tulisan Muhammad di jidatnya. Kemudian Sayyidina Jibril melihat ada satu buraq yang menangis, kurus badannya, lesu, mun'akisan ra'sahu, katanya. Kepalanya itu tertunduk saja, terlengkup saja. Faqala Jibril kepada ini buraq, ya buraq, aku lihat engkau ini sedih. Kenapa engkau sedih? Ditanya sama Jibril. Katanya buraq menjawab pertanyaan Jibril, ya Jibril, semenjak aku mengenal nama Muhammad, ini buraq perkataannya, semenjak aku mengenal nama Muhammad yang tertulis di jidat saudara-saudaraku dan di jidat aku ini,
Aku merasa asyik, sangat asik, sehingga hatiku tidak tenang. Cinta kepada yang namanya Muhammad, asyik, gak tenang, ingin ketemu yang namanya Muhammad. Gak enak makan, gak enak minum. Surga nikmat begitu. Gak enak makan, gak enak minum, nangis mulu. Kayak seseorang yang sedang jatuh cinta, kalau gak ketemu gimana, nangis mulu, terpisahkan gitu. Ini sangat cinta kepada Nabi Muhammad, asyik, nangis terus, asyik. Aku ingin ketemu kepada yang namanya Muhammad, sehingga terus badanku ya Jibril. Kemudian Sayyidina Jibril mengatakan, apakah engkau mau aku pertemukan dengan yang namanya Muhammad? Lebih ya Jibril dengan semangat dan gagahnya ingin bertemu Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Jibril mengambil tali, diikat, dibawa itu buruk keluar daripada surga, turun ke dunia, sehingga mendapati Sayyidina Muhammad di depan Ka'bah melakukan satu sodat. Kemudian Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kata Allah Ta'ala, yang mana Masjidil Aqsa itu yang aku berkati. Sedangkan Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam menghadap Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad sangat menyukai Ka'bah. Seringkali tak kalah halwat menyendiri paling asyik melihat Ka'bah. Tak kalah dia diperintahkan sembahyang menghadap Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW menginginkan, memohon kepada Allah, menginginkan untuk tawajjah menghadap Ka'bah, sehingga turun ayat untuk diperintahkan Nabi Muhammad sembahyang menghadap Ka'bah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad paling suka kepada Ka'bah, melihat Ka'bah. Sedangkan Masjidil Aqsa juga sesuatu yang mulia, rumah Allah yang mulia. Kalau Ka'bah dibangun oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam, sedangkan Masjidil Aqsa Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Diceritakan di dalam satu sejarah, Nabi Allah Sulaiman membangun Masjidil Aqsa bukan sehari dua hari, walaupun tentaranya banyak, manusia, jin, binatang semua juga tentaranya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tetapi tidak seperti cerita legenda sang Buryang gitu ya. Gitu. Tidak lama. Dalam sejarah Sayyidina Sulaiman membangun, mengawasi Masjidil Aqsa, pembangunan Masjidil Aqsa dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk, ayyuhal ikhwan, dengan tongkatnya memandang Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Sayyidina Sulaiman alaihissalam. Sampai meninggal Sayyidina Sulaiman dalam keadaan memegang tongkatnya. Memegang tongkat, memandang Masjidil Aqsa. Tidak ada yang tahu bahwa Nabi Allah Sulaiman telah meninggal dunia. Rayap menggerogoti tongkat Sayyidina Sulaiman, tak kalah hancur. Itu jatuh karena habisnya dimakan rayap, tersungkur Sayyidina Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Barulah masyarakatnya tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Kira-kira itu tongkat dimakan dalam keadaan sehari habis ya? Gak mungkin kan? Baru ketahuan sudah berapa tahun baru kayu itu bisa hancur gitu, dimakan raya. Ayyuhal ikhwan, pendiri Masjidil Aqsa yang membangun pertama Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kedua-duanya ini yang Allah sukai, Allah muliakan, Allah berkahi, sehingga Allah Subhanahu wa taala alladzi barakna haulahu
yang kami berkahi dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Allah mengatakan minal masjid ilal masjid. Maknanya dari ibadah ke ibadah gitu. Nah, kita juga kalau dalam filsafat ini juga ada beberapa seorang tokoh ulama berfilsafat bahwa kita ini juga Mi'raj, Isra dan Mi'raj tiap 5 waktu melakukan sembahyang dari rumah ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak kalah Allahu Akbar, Mi'raj seseorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Hanya Allah, dia berjalan. Iyaka kepadamu yang tunggal esa Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'budu wa iyaka nasta'in. Itu dialog antara Allah dengan hamba-Nya. Beberapa ulama berfilsafat mengatakan bahwa sholat itu mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghadap. Dan beberapa ulama tak kalah sembahnya enggak sembarangan ayyuhal ikhwan. Karena dia tahu dia sedang menghadap kepada siapa. Kita aja kalau mau menghadap ke gubernur gitu ya. Kalau ini gubernurnya kafir, presiden lah gitu ya, presiden masuk kampung kita, kira-kira lurah, camat, burat semua, membenahi kampung tersebut, dibaguskan, solokan dibersihkan gitu ya. Kemudian dicat, ya, jalan-jalan dicat, dibaguskan semua, sampah-sampah nggak ada, bersih gitu ya. Presiden mau masuk, lurah camat aja zaman dulu Pak Lurah aja mau masuk kampung kita bersih, apalagi presiden itu mau turun kampung, waduh. Nah ini ada biar, sama manusia aja kita punya ada aturan atau kesopanan gitu, apalagi sama Allah Ta'ala. Seorang ulama, sahabat Nabi Muhammad, jangan ulama, sahabat Nabi Muhammad, mendengar kata adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, pucet mukanya, gemetar tangannya, kakinya, di dalam wartadat infisal katanya. Apa ya? Dia punya infisal itu sambungan tulang itu irta'at. Apa oprak, tahu oprak? Ketek oprak tuh kan? Kalau apa namanya Preston mobil tuh oprak gitu, karena apa namanya enggak, karena apa overseas gitu ya, petok gitu enggak. Wah kata dikatakan para seperti Abdullah ibn Mas'ud mendengar kalimat adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, warta'at, ya. Infisaluhu katanya, dia punya apa namanya ugal setiap sambungan itu oplak, gede, gemetar, ya. Gemetar oplak itu, gemetar gegar. Mendengar suara adzan saja dia gemetar, takut. Sampai-sampai di dalam satu riwayat dikatakan apabila dipotong urat nadinya nggak keluar darah, ya keluar. Saking apa? Takutnya, kering, pucat cangkangnya dikatakan. Pucat cangkangnya. Itu mendengar adzan. Ditanya, kenapa engkau merasa takut tak kala mendengar adzan? Idza sami'tun nida, tak kala jika engkau mendengar adzan kamu merasa takut. Afala ta'lamu, katanya Abdullah ibn Mas'ud. Apakah kamu tidak tahu al-mu'adzin yu'adzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maknanya halumu baina yadayhi Rabbina al-Karim al-Ghani al-Qahhar. Ayo kita kumpul menghadap Tuhan yang qahirun fawqa ibadih, yang berkuasa atas hambanya. Yuhyi wa yumitu,
Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan, Dia yang memberi rezeki, Dia yang memberikan nikmat, memberikan rasa, memberikan pemandangan, memberikan pendengaran, memberikan anak, istri, keluarga, semua yang kita nikmati. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung nikmat Allah, enggak akan bisa dihitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, ayyuhal ikhwan. Begitu mereka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau tak kalah melakukan sembahyang, mereka mengikuti Nabi Muhammad. Pakaiannya putih bersih, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakaiannya putih bersih, pakai wangi-wangian, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harum, disenangi sama malaikat. Dan orang yang bersebelahan dengan kita ini, tak kalah badan kita bau wangi, mereka nggak merasa terganggu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi malaikat. Kemudian dengan wudu, tidak ada hadas besar, tidak ada hadas kecil, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bebenah, bersih, tuhur, pakaiannya bersih, sarungnya bersih, kopiannya bersih, dia punya semuanya bersih, menghadap Allah Subhanahu. Tidak ada najis. Syarat daripada sembahyang itu tidak ada najis. Tempatnya, pakaiannya, gitu ya. Tempatnya, pakaiannya tidak ada najis. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap manusia aja bebenah, apalagi menghadap Allah. Ada satu ulama di zamannya, dia mau sembahyang mandi dulu. Mandi pakai sabun bersih, bening. Dia cukuran dulu, kalau ada cukuran bulu-bulu dicukur dulu, ada Tuhan. Baru dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, dengan ihsannya dia menghadap Tuhan. Ini orang-orang yang mempunyai ma'arifah dan iman yang begitu tebal kepada Allah, punya pengertian, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sembarangan kita sembahyang menghadap Allah ta'ala. Ya, kita dari tingkatan A naik ke tingkatan B. Proses kita ini manusia dalam beragama, yang tidak kita mengertinya A, nanti kita mengaji mengerti B, mengerti C, mengerti D, itu kita lakukan. Itu kita lakukan, jalani gitu, ikuti. Ya. Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ulama mengatakan bahwa kita ini dari rumah ke masjid itu Isra. Tak kala Allahu Akbar itu mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendapati itu. Subhanalladzi asra wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Al-Quran ini dikatakan oleh ulama bukan hanya untuk Nabi Muhammad saja, walaupun perkataan itu khasah kepada Nabi Muhammad, tapi maknanya umuman kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah. Umum maknanya. Yeah. Kalau kalimat perintahnya mufrad, tunggal itu kepada seseorang, ya, itu maknanya mufrad bermakna jama'. Dalam tata bahasa Arab, tunggal tapi diperuntukkan kepada seluruhnya. Tunggal diperuntukkan kepada seluruhnya. Mufrad bermakna jama', maknanya makna untuk setiap orang. Ya, likulli munfaridin, setiap tunggal itu diminta, perorangan diminta. Ya. Ada bermakna taksis, atau dengan arti balaghahnya taksis khusus gitu ya. Alaika seumpama, alaika bitaqwallah, atasmu bertakwa kepada Allah. Ini perkataan apa? Hadis apa Quran? Tidak. Ini contoh bahasa Arab saja. Sedangkan ini omongan kan umum, tetapi kalimatnya mufrad, atasmu satu orang, alaika, tunggal perkataan ini. Tapi kalimat itu tunggal, maknanya makna untuk semuanya, jamak untuk semuanya. Faedahnya apa? Manfaatnya apa kalimat bahasa Arab itu?
mufrad bimakna jama' untuk litaksis, khusus gitu. Untuk minta perhatian khusus. Kalau saya mengundang begini, tamthiliyahnya. Kalau saya mengundang, saudara-saudara, saya bikin Isra Mi'raj, hadir ya, saya undang semuanya gitu. Nah, kalau atas kalian semua, kamu semua saya undang. Kalimatnya kan seluruh. Maka tidak menekankan untuk supaya hadir. Karena seluruh mungkin ada kesibukan dari yang jamaah ini, ada yang sibuk, ya gak apa-apa gak hadir. Tetapi Ali, Umar, Usman, setiap orang, alaika, satu orang, tiap-tiap orang itu diundang semuanya. Ngomongin kepada mufrad, tapi maknanya jamak. Maknanya ditekankan untuk diperhatikan masalah undangan tersebut. Diundangnya secara khusus perhatian. Itu kalimat balaghahnya, Arabiahnya. Iya. Al-Quran ini kalimat tentang Nabi Muhammad. Subhanalladzi asra. Ulama mengatakan dia wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menceritakan tentang Nabi Muhammad. Lakin Al-Quran umuman kepada semua hamba Allah yang beriman atas Alkitab tersebut, Al-Quran. Apa? Kita mendapati asra tersebut. Bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW, bahwa tiap orang yang dari rumahnya ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan menginginkan sholat itu diberikan pahala. Perkataan ulama, bukan hadis Nabi Muhammad ya, perkataan ulama, diberikan pahala seperti Allah Ta'ala memberikan kepada Muhammad karena sayangnya, rahimnya umat Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah umat ya, jadi umatnya Rasulullah ya, kerjaannya dikit tapi pahalanya gede. Pahalanya luar biasa. Kalau umat terdahulu ya, dia punya umurnya panjang-panjang. Nabi Allah Daud 800 tahun, dan kita dari umur umatnya Rasulullah baina 60 70 lebih dispensasi dari Allah Ta'ala, dari 70. Ya, udah gitu malas-malas lagi mau ibadah. Mau ibadah malas-malas ya. Tetapi kalau dia beribadah menginginkan kepada Allah, Allah lebih menginginkan kepada hambanya. Dalam hadis al-Qudsi, idza qaruba 'abdi bi sifrin qarrabtahu bi dhira', kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi. Apabila hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada Aku satu jengkal, Aku mendekatkan satu hasta. Maknanya Allah lebih yuraqib ala abdihi, kepada hambanya. Kalau mau dikasih sama Allah luar biasa. Jadi maunya hamba kecil kepada Allah, Allah menghendaki atau berkeinginan kepada hambanya al-khairat itu besar kepada hambanya, diganjar luar biasa. Umat terdahulu 800 tahun, kita umurnya pendek-pendek gitu ya. Tetapi kalau amalan kecil, Allah ganjar luar biasa, besar, luar biasa. Umat Muhammad dikasih luar biasa. Dalam umat yang terdahulu aja diriwayatkan dalam satu riwayat bahwasanya ada seorang ibu-ibu telah menangis di atas kuburan. Bekas nangis di atas kuburan. Ada orang yang lewat nanya, "Ya Ummah, ma yubkiki? Apa yang membuat engkau menangis?" "Ma yubkiki, apa yang membuat engkau menangis?" Katanya ini ibu menjawab dalam riwayat itu, riwayat hadis mengatakan, "Aku kesian kepada anakku yang masih kecil telah meninggal dunia." Masih anak-anak dia, belum merasakan apa-apa, masih anak-anak telah meninggal dunia. Ditanya berapa umurnya, kam umruhu, berapa umurnya? Arba'miyah sana, 400 tahun, masih kecil. Masya Allah. Nah kita kalau umur 100 tahun aja udah gak enak ngapa-ngapain. Ini 400 tahun masih anak-anak. Alhamdulillah kita umurnya dikasih umur sedikit supaya gak merasakan sakitnya ini jasad nih ya. Rapuhnya jasad, gak begitu merasakan ida atas alam yang hadis penciptaan Allah yang baru ini. Luar biasa, luar biasa. Ya, ini udah Isya ya. Isra Mi'raj kita masih belum membahas semua, baru subhanalladzi asra bi 'abdihi, kalimat bi 'abdihi belum kita bahas. Tapi kita gak bisa dalam satu pengajian kita ini kita dari awal gak baca kitab kan? Bahas masalah maulid Nabi Muhammad SAW yang luar biasa ya. Tetapi
Mudah-mudahan sedikit ini bisa jadi manfaat. Ya, jadi satu pemikiran kepada kita, motivasi untuk semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah taala memberikan ilmu yang manfaat, menguatkan iman kita, dapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi anna lam tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub 'alaina tauba ansil bi kulla hauba واستر لنا عراتي وآمن الرعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والآل والإخوان وسائر الخذلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فاسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا للمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند حبه وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله في البر والثناء.